Halo guys, balik lagi sama gue William Sudana dan hari ini kita akan ngebahas market perjalanan untuk bulan Februari ini karena bulan Februari ini udah mulai ya dari hari Kamis kemarin kayak gitu. Jadi ada transisi di minggu kemarin yang membuat pergerakan harga itu harus berbagi tugas antara nggak berbagi tugas sih sebenarnya. Di penghujung bulan pasti udah menuju ada pergerakan home sweet home, kemudian juga sejalan dengan awal bulan ya, hukum jika Februari yang memang sudah kita prediksi itu akan down, dan di awal bulan ada timing tugas untuk busur monthly-nya, dan itu yang sebenarnya udah terjadi kayak gitu. Kita ngeliat nih ya, ada pergerakan pembuatan busur, nyicil-nyicil busur untuk month Februari. Kalau di Telegram gue udah nyebutnya Februari karena di awal-awal kita udah lari ke atas nih kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke chart sambil kita menganalisa pergerakan di minggu lalu gitu ya. Ini kita cek dari sisi minggu lalu, kita lihat ini kita di high before untuk minggu lalu ya. Kita lihat bahwa di hari Selasa ini kita high before-nya udah di break. Jadi kita ngeliat di sini udah terjadi anomali up gitu ya. Ya pergerakannya sampai 2000 ke 46 gitu. Kita ngeliat 2046 ini ada area base di sini, dia ke reject ya. Di sini area di sini ini ke reject gitu. Makanya dia balik lagi ke bawah. Di sini ngetes untuk satu kali, ini kita udah tandain nih ya kan, di sini satu kali, kemudian ini dua kali, ya, tiga kali. Area 2030 lagi-lagi ini masih jadi area yang sangat kuat, belum bisa tembus gitu. Sebenarnya kalau kita ngeliat ada apaan sih di area 2030 itu, di sini gue tandain ini ada area base ya, ada area demand yang itu baru kita ngeliat nih satu kali, dua kali ya kan. Ini anggaplah kalau belum tiga kali, probably ini next kali lagi baru jebol ke bawah kayak gitu. Jadi dari kemarin pergerakan ini ke atas, ini masih coba untuk ngejebol area demand di 2030 ini yang sampai sekarang juga belum dijebol ya. Oke, lanjut ke sini kita ngelihat pergerakan kemarin weekly anomaly up ya, karena high before weekly-nya ditembus. Lanjut lagi ke atas, dia bolak-balik lumayan setrikaan di minggu lalu gitu. Ini hari pas ini FOMC juga, kita ngeliat FOMC dia banting badan ya, tapi dia nggak berhasil untuk nembus gitu. Walaupun FOMC hasil keputusannya adalah belum ada tanda-tanda bahwa ekonomi itu ekonomi itu memburuk. Jadi intinya ekonomi US ini masih dilihat sangat bagus dan nggak ada kewajiban untuk Fed itu cepat-cepat nurunin suku bunga gitu, karena semua masih aman-aman aja. Jadi mereka pasti tetap melakukan analisa data by data seperti biasa lah omongannya. Kita akan lihat analisa data by data sambil kita melihat apa langkah yang tepat yang harus dilakukan. Jadi mereka juga nggak mau terburu-buru kayak gitu. Kemudian mantul lagi, ini kan di hari Kamis, ini kita lihat transisi di sini, ini FOMC di sini pagi-pagi, bukan pagi-pagi, ini di sini ya, ini ya Rabu sini ya, Kamis transisi di sini nih, pas di sini nih. Nah ini adalah candle FOMC kita, tapi dia pun tidak berhasil menembus 2030-an, dia mantul dibalik lagi ke atasin hari Kamisnya ya kan, terus dibawa ke bawah lagi, kemudian dibawa ke atas lagi kayak gitu. Nah di sini kita ngelihat bahwa NFP sejalan dengan timingnya weekly kayak gitu. Jadi kalau gue pengen ingetin lagi bahwa namanya timing target tetaplah timing target. Walaupun mungkin sekarang posisinya udah weekly anomaly up ya di sini ya. Nih weekly anomaly up kan, dia break HB weekly-nya gitu. Tapi tetaplah timing target adalah timing target. Makanya di hari kemarin NFP dia turun ke bawah untuk ngejar bikin low-nya gitu. Walaupun kita ngelihat angka data yang dirilis di NFP kemarin itu kan 303.000 ya. Itu luar biasa tinggi kayak gitu. Ya, balik lagi, ini semua adalah permainan. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa kok bisa sebaik itu, ya memang buat gua kayak memang itu adalah bagian dari perjalanan ya, cerita alur yang dibuat gitu. Di sini kita ngelihat bahwa candle yang kencang banget ini impulsif banget. Jadi practically permainan range kita ada di sini nih sekarang. Tetap 2065 menurut gue ini pintu gerbang, karena kemarin aja di area pantauan kita ya, dimana itu bisa menjadi area invalidasi ya ketika ini ditembus. Ketika ditembus probably kita bisa ngelihat pergerakan ke atas, tapi ternyata kalau misalnya kita zoom in sedikit, ini masih di sweep doang. Jadi dia hanya ngambil basket liquidity. Jadi belum ada kalau secara teknikal close candle di sini gitu. Belum ada. Jadi ini masih dalam area sweep liquidity di sini, makanya dia bergeraknya turun ke bawah lagi gitu. Oke.
Dari sini kita ngelihat untuk minggu depan sebenarnya. Minggu depan sendiri posisi dengan posisi sekarang. Jadi untuk Februari ini kita ngelihat bahwa hukum jikanya down, tapi secara RPS itu nggak membahagiakan. Kalau kalian notice posisi RPS-nya tuh kebalik ya. Balik lagi, ini posisi yang menurut gua kayak menyebalkan. Karena kita ngelihat di sini HB monthly ada 2078, tapi R1 monthly ada di atas gitu. Jadi resistennya nggak menjalankan perannya. Walaupun open Februari ada di bawah pivot monthly-nya, tapi memang tahanannya dari sisi monthly itu ya berharap dari resisten di weekly-nya ya gitu. Supaya dia nggak melakukan break HB-nya gitu. Tapi kalau kita ngeliat di bawah di sini, memang posisinya juga another nih. S1 monthly-nya ya, S1 monthly ini dia itu ada di atas LB monthly-nya gitu. Jadi sama kejadiannya mirip kayak Januari. Kalau Januari hukum jikanya up tapi RPS-nya kebalik, sekarang Februari hukum jikanya down tapi RPS-nya kebalik. Jadi ada indikasi apa? Ada indikasi Februari ini probably bisa jadi sideways lagi, atau mungkin anomali up, atau ya udah dia tetap menjalankan tugasnya downnya gitu dengan posisi yang seperti ini. Makanya kalau menurut gua sekarang memang posisi kita ini cukup krusial. Dari sisi time frame monthly-nya ini bisa jadi akan ada perahu kecil lagi ya, perahu kecil lagi. Jadi kita masih belum kemana-mana karena candle rejection di sini yang kencang ya. Nih candle di sini Januari yang lumayan kencang ini juga menjadi area potensi yang menarik banget untuk mungkin ditutup dulu gitu. Kalau misalnya dari sisi weekly-nya ya, di sini kita lihat beberapa area yang mungkin bisa dikunjungi lagi ya, area di sini lagi nih, area sweep ini, candle ini. Oke. Sebelumnya mungkin area kejar bawahnya. Tetap ini area-area marking-markingnya. Dalam sisi timing kita masih bisa memperhatikan area timing pivot semester, pivot quarter, dan pivot yearly ya, yang masih ada di area 1900 gitu. Benar-benar gold ini masih banget jagain range-nya supaya nggak cepet-cepet turun ke bawah. Karena kalau kita lihat memang ini area ini cepet, pendek sebenarnya, kalau nggak panjang lah. 2039 ke 1980 itu cepet kan, cuma sekitar 500 pip. Kalau dia mau satu hari bisa dibabas sebenarnya. Makanya dulu dijagain banget ini pergerakannya supaya nggak kecepatan dan juga nggak kelambatan gitu. Oke, kita balik sebentar update dari sisi timing ya. Sekarang Februari. Bentar, ini turun. Februari ini hukum jikanya down. Oke. Hukum jika down. Tapi di sisi yang sama, Februari ini masih menjalankan timing busur yearly, timing busur semester, dan timing busur quarter. Oke. Nah, ini penting. Kemudian kita masuk ke week 2. Week 2 Februari ya. Karena kemarin udah masuk kan sebenarnya hitungan week 1, week 2 Februari ini hukum jikanya juga down. Oke. Kemudian hukum jika up. Karena open minggu lalu itu lebih rendah. Karena open ekspektasi kita di minggu ini hukum jikanya akan up gitu. Makanya kita lihat hukum jikanya up, nanti kita lihat posisi RPS seperti apa. Tapi hukum jika up ini masih masuk dalam timing busur Februari ya. Timing busur Februari gitu. Maka itu penting timing busur Februari di pairing dengan posisinya timing busur yearly, semester, dan quarter gitu. Jadi timing busur ini posisinya ke atas karena hukum jika Februarinya itu down. Kemudian timing busurnya ke atas, tapi juga akan berantem dengan posisi timing busur yearly yang ini adalah posisinya down. Oke, semuanya. Jadi di minggu ini kita lihat pergerakannya ke arah mana, karena ada 2 pekerjaan tugas yang tarikan juga. Oke, ini yang perlu kita perhatikan. Kita hapus di sini. Lanjut lagi kita ke area sini. Oke, di daily sendiri kita ngelihat posisinya ini rejection kemarin. Seperti tadi kita udah bahas bahwa memang belum ada significant move ya untuk ngebreak 2030 ini. Jadi dengan posisi yang sekarang kita ngelihat bahwa gold akan naik ke atas dulu sekaligus melakukan tugas busur weekly-nya kayak gitu. Oke. Terus sebelum kita lanjut, buat kalian yang masih mencari kira-kira broker apa yang cocok gitu ya, karena gue sering banget pertanyaan nih, broker apa yang kira-kira enak gitu ya. Ya setiap broker itu menurut gue ada preferensi masing-masing. Kalian harus bisa menentukan kalian mau aman, kalian mau nyaman, kalian mau spread kecil, kalian mau komisi kecil, kalian mau swap free atau yang mana gitu. Karena pada akhirnya broker itu ya doing business juga.
Tapi kalian bisa memprioritaskan. Kalau gue sendiri, gue lebih suka broker yang aman dan nyaman gitu ya, supaya gue tradingnya juga enak. Ada spread yang masih wajar, ya oke lah. Ada commission trading fee, ya nggak apa-apa, itu karena sewajarnya. Karena itu bagian dari kita bayar jasa mereka kan. Kemudian juga ada swap, menurut gue masih tolerable juga. Kalau gue saat ini gue pakai Valbury, jadi kalian bisa coba juga kalau pengen tertarik. Bisa start mulai depo dari kayak kecil banget $100 dengan bisa menggunakan juga dynamic leverage 1/500. Jadi dengan posisi segitu menurut gua sangat oke dan juga sangat justifiable kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Jadi untuk kita minggu depan trading range kita ada di sini 2065, oke, sampai bottomnya di sini 2016, oke. Karena dengan posisi seperti ini berarti areanya hukum jika up, kita ngelihat ini adalah opennya, ini adalah open minggu lalu, ini open minggu ini. Jadi ekspektasinya kita bisa melihat pergerakan yaitu bisa begini dulu atau bisa begini ya. Bisa begini hukum jikanya up. Ini adalah idealnya, pergerakan idealnya. Tapi nanti kita lihat kalau misalnya dari sisi RPS-nya sih gue bisa ngelihat ya di sini bahwa kita mungkin akan ketemu resisten. Nah, di sini ini ada resisten kecil di 2054 yang jadi R1 weekly gitu. Jadi probably dengan posisi seperti ini kita bisa expect begini, kemudian baru dia mungkin kejar bawah kayak gitu untuk ikutin targetnya. Tapi balik lagi, stay safe ya posisinya, jangan sampai terburu-buru karena lihat dulu pergerakan di day to day-nya gitu. Kalau lihat di sini juga yang memungkinkan ini area kemarin tetap bisa kita pantau, ini di sini, ini ada area buy side liquidity yang mungkin bisa sekali lagi ditembus. Jadi bisa aja dengan posisi yang kemarin itu bisa dia begini kemudian naik ke atas gitu. Karena buat gue ini 2065 ini area yang sangat mungkin banget untuk ditembus ya. Karena dia di area buy side liquidity, probably banyak juga orang yang udah pasang sell di sini sebelum jalan kenceng, probably market akan bersih-bersih dulu gitu. Kemudian dari situ area pantau juga di sini, area week ini sampai 2079 ya kan. Ini mentok sampai di sini ya gitu. Kalau kecilin lagi apakah ada apa nggak di situ? Iya, ini area supply di sini juga. Oke. Nah, ini juga tetap bisa menjadi area yang menarik untuk dipantau 2072 sampai 2079. Walaupun HB monthly kita ada di 2078 ya. Gitu. Kalau kecil-kecilin lagi di H1-nya mungkin apakah ada sesuatu lagi? Ya, ini bisa di sini nih area. Ya tetap masih di sini area refinement kita di sini. Oke? Atau enggak paling deket ya berarti kalau dia enggak sampai sana banget ya area di sini. Area di sini. Gitu dulu. Oke, so langsung aja kita lompat ke RPS. Secara RPS kita ngelihat untuk memvalidasi apa yang tadi kita udah prioritaskan, kita udah gambarin gitu ya bahwa hukum jika weekly ini up ngikutin dengan posisi busur monthly-nya. Kita lihat di sini dengan sekarang posisi 2039,43, asumsi kita buka 2039,43 juga ya. Kita posisi weekly ada di atas pivot. Oke. Berarti pivot akan berjalan seperti support utamanya. Jadi posisi ini ya kira-kira akan mantul dulu ke 2037, baru mungkin kejar ke R1-nya 2056. Kita lihat posisi R1 ada di bawah high before-nya 2065 gitu. Jadi kita lihat juga kita bisa lihat reaksi di 2056 itu akan seperti apa, apakah dia akan reject ke bawah atau mungkin malah kejar HB-nya 2065. Karena kalau kejar 2065 artinya dia bisa ke 2083 nih. Kayak gitu. Oke, 2083 itu area yang udah kita marking juga 2083. Karena dia sejalan dengan R1 monthly-nya ya di 2000. Nih, dekat nih beda cuma 40 pip gitu. Oke. Karena 2078 high before monthly ini R1-nya di atas. Seperti tadi kita bilang bahwa kondisi RPS di Februari itu tidak ideal juga gitu. Artinya kalau dia masih buru-buru kejar break 2056, dia bisa kejar 2083. 2083 artinya monthly Februari ini akan anomali up. Tuh, oke. Kemudian untuk dari sisi bawahnya sendiri kita lihat di sini weekly S1 ada di bawah LB, oke. Berarti S1 ada di bawah LB. Kita lihat LB-nya 2019, S1-nya ada di 2010. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia ke S1-nya artinya weekly-nya yang anomali down kayak gitu. Jadi bisa tarik-tarikan banget ya masih posisinya ya antara month dan week-nya kayak gitu. Untuk day-nya sendiri di down ya, kita lihat di sini posisi ada open di bawah pivot, posisinya juga sama kebalik lagi kayak gitu. R1-nya ada di atas.
Nih R1 HB, R1 ada 2059, kemudian HB-nya ada di 2057 kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang weeknya hari Senin besok dia menjalankan tugas busur weekly tapi dia nggak mau ngalah, dia bisa jadi cepat-cepat dikelarin dulu. Mungkin posisi daily-nya akan kejar ke atas dulu. Oke, jadi kalian perhatikan ini perbedaannya. Ya down, atas kebalik, weekly up, tapi dia kebalik juga, down-nya juga kebalik. Oke, itu dengan skema market open di ideal di harga closing sekarang. Jadi nggak ada gap. Tapi kita selalu perkirakan bahwa namanya pembukaan market baru itu selalu ada new week opening gap. Oke. Sekarang kita asumsikan di mana XAU itu opennya ada di bawah. Saya coba untuk hitung-hitung di sini. Kalau misalnya kita lihat 2000 open di 2036 ya. Posisinya market weeknya up, ini akan berubah. Open akan jadi di bawah pivot jika gap down dari 2039 sampai 2036. Jadi sekitar 30 pip market gap down, maka open weekly akan di bawah pivot gitu. Dan di sini kita ngelihat bahwa semua posisi udah ideal untuk weeknya anomali down kayak gitu. Karena yang up dia open di bawah pivot, jadi potensi untuk anomali down kayak gitu. Karena dari otomatis dari sini pivot yang ada di sini ya, dia udah menjadi resisten awal gitu. Walaupun 2036,6 ini titik awal banget nih untuk potensi anomali down-nya gitu. Karena pivotnya juga sama di situ. Tapi kalau misalnya kita turunin sedikit mungkin 2036,5 ya, di sini udah berubah, pivotnya udah berubah jadi 2036,56 kayak gitu. Oke. Itu posisinya. Tapi kalau ngeliat daily juga berubah jadi down ya. Down-nya dia bawa atas, open tetap di bawah pivot, kemudian dia ada potensi sideways mungkin di daily-nya kalau dengan posisi seperti ini. Tapi kita juga harus bisa bikin skenario kalau opennya gap up, karena kemarin di hari Sabtu kita melihat beberapa narasi perang-perangnya, tembak-tembakan lagi untuk Iran dan USA gitu. Makanya kita ngeliat kalau misalnya untuk merubah semuanya dengan posisi yang tadi, weekly lompat sekitar 100 pip, dia open di 2050,6, maka semua posisi weeknya akan menjadi sangat ideal. Open di atas pivot, R1 di atas HB, S1 di atas LB. Ini adalah kondisi di mana market akan optimis up gitu. Down-nya untuk daily-nya pun langsung juga akan optimis up karena dia langsung pasti anomali up. Kayak gitu. Oke, jadi dua skenario ini, satu market open di 2039, kemudian satu market open di 2036 untuk membuat weekly-nya potensi anomali down lebih kencang lagi, atau weekly berjalan sesuai dengan hukum jikanya jika opennya gap up lompat tinggi ke minimal 2050,6 kayak gitu. Untuk posisi berita-berita minggu depan ya, ini hari nanti pas pagi-pagi. Oke, pagi-pagi. Ini kita ganti kali ya. Kita ganti. Nah, ini dia. Pagi-pagi, Senin pagi, Powell akan chop-chop. Jadi probably kita bangun pagi ini akan ada satu kejutan gitu ya. Jadi siap-siap aja guys, ini jam 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Powell akan cuap-cuap, ini juga high impact ya. Kemudian di malam harinya akan ada global composite PMI, ini ekspektasi ini di atas 50, jadi ekspektasinya good for USD ya. Kemudian ini juga sama ISM non manufacturing PMI juga ekspektasinya good for USD, jadi ada kesempatan USD yang makin menguat, goldnya ke bawah. Kemudian di hari Selasa ini ada Bostik ya kan. Rabu ini ada, kita lihat ada crude oil inventories, trade balance. Di sini dianggapnya medium impact ya. Saya biasa balance itu lumayan gede sih, lumayan kencang juga pergerakannya. Nah, 10-year note auction, kalau ada jobless claim lagi di hari Kamis. Kemudian Rabunya ada Fed balance sheet dan 30-year bond auction gitu. Jadi ini adalah berita-beritanya, probably hari Senin ini akan membuat kejutan ya, 5 Februari. Gitu aja sih. So, terakhir dari gue buat kalian yang pengen belajar tentang Koptah, kalian bisa ikut join di nonton video ini gitu ya. Feel free untuk explore, memahami, karena dengan kita punya pemahaman bagaimana cara kita trading, itu menurut gue bakal membantu kita untuk bisa lebih sustainable sih. Karena percuma kita berharap sama signal-signal, karena banyak banget tuh ya orang yang nawar-nawarin gitu, signal. Tapi pada akhirnya mereka tetap nggak tahu kok apa yang mereka lakukan. Dan buat gue itu nggak membuat kita sustain. Karena trading ini bukan soal cepet-cepetan kaya,
Kalau orang benar-benar pengen cepet-cepetan kaya, oke, nggak masalah. Tapi biasanya ketika rungkat mereka nggak tahu gimana cara membalikannya lagi. Tapi kalau kalian mengikuti prosesnya, memahami bagaimana cara trading dengan benar, kalau misalnya kalian rungkat pun, ya kagak apa-apa. Karena itu bagian dari perjalanan kita yang namanya bikin bisnis. Pasti akan ada ups and downs-nya. Tapi kita paham bagaimana bangkit lagi ketika kita gagal. Oke? Sekian aja dari gue. Jangan lupa di-share dan di-like di video ini. Kalau misalnya kalian punya pandangan lain, kalian bisa tulis di kolom komen gimana pandangan kalian untuk kedepannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.